Kita semua hafal Pancasila, bahkan sering disebut di dunia politik. Tapi, kalau rakyat belum merasakan adil dan damai, berarti Pancasila belum benar-benar dijalankan. Yuk, kita bareng-bareng renungin, sudahkah kita benar-benar menerapkan Pancasila dalam hidup sehari-hari? Sadar gak sih hal sederhana kayak doa sebelum makan bisa jadi bukti kita hidup saling menghormati? Ada yang berdoa dengan menunduk diam, ada yang berdoa dengan mengucap doa sesuai imannya, dan ada yang mengangkat tangan dengan caranya sendiri. Cara kita memang berbeda, tapi kita tetap duduk di meja yang sama, saling tunggu sampai doa selesai. Dari situ kelihatan, ketulusan beriman bukan soal seragam caranya, tapi bagaimana kita bisa saling respect. Itulah makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang hidup di keseharian kita. Pernah gak sih punya teman namanya Pancasila? Kelihatannya kecil sih, kecil tapi di situ kita belajar tentang kemanusiaan. Kadang nolak kasih contekan bukan berarti nggak peduli. Justru karena kita pengen dia jujur sama usahanya sendiri. Nolong itu baik, tapi lebih beradab kalau bantuan kita bikin orang berkembang, bukan malah ngerugiin. Itulah arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimulai dari hal sederhana kayak ini. Lihat aja waktu piket kelas. Aduh, orang-orang pada kemana sih? Kan belum banget dikit. Oke sih, tolongin aku dong. Aduh, ini sorry ya, tangan aku lagi sakit. Sorry ya. Nah, yang kayak gini gak boleh ditiru. Piket kelas bukan hanya tugas, tapi juga tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan orang lain. Fokus pada tugas, bukan HP. Ada yang nyapu, ada yang ngapus papan tulis, ada juga yang beresin meja. Beda-beda tugasnya, tapi kalau dikerjain bareng, kelas jadi rapi dan lebih cepat. Dari situ kita belajar, persatuan itu bukan berarti sama, tapi saling melengkapi. Lihat, kalau kerja sama gini kan enak, bersih dan pulang lebih cepet. Nah, gini dong, semuanya bersih, semua piket. Pernah nggak di kelas bingung nentuin jadwal? Ada yang maunya Senin, ada yang maunya Jumat. Akhirnya kita kumpul, ngobrol, dan cari jalan tengah. Nah, contohnya kayak pemilihan jadwal bidik kelas kayak gini. Ini juga termasuk penerapan sila keempat loh. Mau nggak mau harus nih, gue lanjut aja. Ya, udah Gak semua keinginan diturutin, tapi semua suara didengerin. Itulah musyawarah. Bukan soal siapa yang menang, tapi keputusan yang adil buat semua. Nah, sekarang bayangin, kayak pas lagi di kelas lagi bagian tugas kelompok, ada yang jago gambar, ada yang pintar presentasi. Kalau dibagi rata tanpa lihat kemampuan, hasilnya malah berantakan. Tapi kalau dibagi sesuai keahlian, semua jadi lebih ringan dan adil. Dari hal-hal kecil itu kita belajar. Keadilan itu bukan soal sama rata, tapi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pancasila itu bukan buat dihafal doang. Tapi buat dijalani dari hal kecil setiap hari. Sila kedua, jangan lupa ada beradab siapapun kecil atau besar. Sila ketiga, persatuan, artinya kerjasama bukan saling menyuruh. Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi cermin cara kita memperlakukan sesama.